kesalahan terjemahan maupun penulisan. Semua editing raw dikerjakan sendiri oleh Mr. L. Semoga para penggemar apoteosis terus bertambah rezekinya, bertambah kesehatannya, bertambah kebaikannya. Untuk yang cowok bertambah ganteng dan yang cewek bertambah cantik. Amin. Mumun lanjut bacain light novel Apoteosis chapter 1372 dengan judul Ilmu Pedang Hua Tianming. Karena dia belum pernah melangkah ke Sinto, ilmu pedang Guiyuan, Yijian dari Luo Zheng tidak pernah sempurna, meninggalkan cacat. Dia juga tahu bahwa pedang ini di tangannya juga mencoba membantunya menebus kesalahan ini. Tapi cacat ini berasal dari lirik Sintonya. Itu karena dia belum sepenuhnya menyadarinya, dan mustahil untuk sepenuhnya memahami. Selain itu, ketajaman pedang Hua Tianming jauh melampaui imajinasi. Dengan sensitif menangkap kekurangan Luo Zheng, mudah untuk kembali memperbaiki ke pedang Yuanjian. Namun, saat ini berbeda. Dia merasa bahwa kekuatan yang sangat dingin juga mengandung Tao yang kuat dan kuat. Itu bukan Sinto sensasional. Namun, jalan ini dicampur dengan pedang Guiyuan, tapi hampir sepenuhnya dikompensasi dengan cacat itu. Mungkin itu tidak dapat digambarkan sebagai suplemen. Lirik dari Tao Yuan murni dan kuat, dan bahkan properti Luo Zheng telah sepenuhnya berubah. Pedang ini, Luo Zheng bergegas ke Hua Tianming, dan ada udara dingin. Serangan Jiang Wang ini dibagi menjadi 3 lapisan. Lingkaran terluar adalah cahaya pedang biru es. Lapisan dalam adalah aturan emas dan kekacauan. Yang terakhir adalah cahaya pedang 2 warna abu-abu emas. Di hadapan pedang ini, peperangan di mata Hua Tianming seperti ledakan api. Peperangannya mulai memanas. Pedang ini, dia hampir mustahil untuk diikuti. Tapi itu tidak berarti bahwa dia akan menyerah. Ketika dia mengulurkan tangan, dia menggenggam pedang ular itu memutar dan tangan yang satunya mengelap dari depan pedang. Darah panas itu hancur, dan darah itu muncrat, dan langsung menjadi gumpalan darah merah di udara. Suhu di papan catur sangat rendah. Alis Hua Tianming sedikit berkerut, dan nyala api tiba-tiba muncul di tangannya. Dia meraih gumpalan darah dan langsung meleleh. Serangkaian 13 karakter darah keluar, itu melayang di depannya. Darah ini adalah darah Hua Tianming. Dengan darah untuk menerobos darah, itu juga metode yang dia dapatkan dari harta karun. 13 karakter darah ini baru saja terkondensasi, dan mereka dengan cepat terjadi. Mereka menjadi kabut berdarah, dan mereka melingkar di sekitar pedang ular. Pada saat memegang pedang, ada langit berdarah, dan darah dipenuhi dengan kehendak Hua Tianming. Awalnya sedikit putih Hua Tianming karena merah berdarah di wajahnya. Momentum tiba-tiba berubah. Di bawah pedang, semua kepala putih, ular hijau berkaki 3 keluar. Saat ini, pikiran Hua Tianming teringat bahwa ia telah menyaksikan segala macam hal. Pada tahun pertama kekacauan, kalender kacau adalah 3 hari. Sejak awal kekacauan, itu hanya melewati era dewa. Ciou mengatakan itu terlalu ramai. Kapak telah patah sehari sebelumnya. Terlalu sulit untuk membuka ruang itu. Namun, kamu akan dapat naik ke gedung Jiuzong, membiarkan ular itu masuk ke dalam pedang, angin dan guntur, lepaskan daftar Tianjian. Pedang 30, dan 1 mencari jutaan mil. Pedang ini, Ciou membuka kekacauan 30 juta mil, masih terlalu kecil, jadi dia pergi dari Ding Sanri ke Geng Wuyue.
penuh dengan 100.000 pedang. Sebagian besar Dewa Nandou, hampir satu dari mereka dibuka. Jadi mereka meminta orang untuk menanam kayu dan menstabilkan ruang. Pedang di tangannya ini bisa digambarkan sebagai pedang. Bahkan jika Chiyou memiliki kehadiran seperti itu, setelah kekuatan magis dari 100.000 pedang yang tak terbayangkan, mereka merasa lelah dan tertidur. Pedang ini memiliki kekuatan surga, dan ular ini adalah dewa surga. Peta Tianjian. Namun, itu adalah 4 pembelajaran penting dalam daftar Tekai Tian Sword. Sama seperti kunci, dilewati oleh angin, dijemput oleh Hua Tianming. Dari saat Hua Tianming mengambil kunci, nasi, B-nya ada kesejatian dan tidak lagi biasa. Itu adalah kam selangkah demi selangkah, dari Isrot sepanjang jalan King Yun. Setelah beberapa tahun pengalaman, mendapatkan harta Chiyou, itu adalah harta manusia, dan itu milik warisannya. Hitungan kehidupan ini, seperti paku, terukir di masa depannya setelah ia memahami pedang langit. Membuka pedang, ini terlalu rumit. Pembukaan langit tidak terbatas pada putaran surga ini. Meskipun luas, itu tidak terbatas. Dalam menghadapi kekacauan yang tak terbatas, itu bisa disebut permulaan pedang adalah relatif untuk Chiyou. Pedang dasar atau pedang awal. Hua Tianming berlatih untuk Xiao Cheng. Tapi sekarang Xiao Cheng rusak. Kemajuan ini cukup cepat, namun, membuka pedang, sejauh ini, Hua Tianming telah belajar setengah langkah sejauh ini. Trik ini, nama Nandou tidak bersalah. Pada hari ke-6 Geng, Chiyou tertidur lelap, dan melewati era dewa. Waktu para dewa berbeda dari pengetahuan Hua Tianming. Hanya mengetahui rentang waktu dari zaman dewa tidak bisa dibayangkan dalam benaknya. Kata Mimin, ini menjelaskan perjalanan Hua Tianming mendapatkan pedang Chiyou. Dan ada nama-nama tempat yang Mimin kurang tahu. Mohon dimaafkan. Lanjut. Setelah bangun, aku melihat langit biru terbang pelangi. Latihan putih mengosongkan, asapnya sangat besar, dan 100.000 pedang baru saja menyadari. Dan pedang itu bernama Nandou tidak bersalah, artinya sempurna. Meskipun itu hanya setengah tangan, dia harus mengirimkannya ke pedang Luo Zeng. Darah bisa hilang, belum lagi kehilangan darah di medan perang mimpi. Dengan pertempuran Luo Zeng, aku takut tidak akan ada kesempatan setelah aku melewatkannya. Ular-ular itu melayang, dan warna darahnya tiba-tiba berubah, dan ia memiliki ribuan warna. Sentuhan pelangi tiba-tiba meledak. Di bawah bayang-bayang, ada dunia bunga, dunia penuh dengan riasan bedak. Indah, adalah tempat suci yang dirindukan setiap orang. Si Qin duduk di bidak catur. Dia awalnya ingin memuji itu. Itu hanya momentum yang dikeluarkan dari tubuh Luo Zeng. Tapi sulit baginya untuk berbicara. Orang-orang di luar gambar secara alami tidak akan menderita tekanan Luo Zeng. Cantik, banyak wanita yang memuji. Mata mereka jatuh di bawah pelangi, dan mata mereka tampak terhenti. Gambar dunia suci tampaknya memiliki sihir yang aneh. Terlepas dari ranah kerajaan, tidak peduli seberapa kuat atau lemah roh itu adalah tatapan yang sama, dan itu tidak dapat dihilangkan. Sepertinya aku ketinggalan gambar dan bernafas, dan aku akan menyesalinya selamanya. Hua Tianming berdiri di antara mereka. Di dunia ini, makhluk hidup juga memiliki daya tarik yang kuat, terutama bagi ribuan wanita. Pedang keluar. Nandou tidak bersalah. Inti dari pedang terbuka. Hanya setengah langkah. Itu juga sempurna di luar imajinasi. Sentuhan pelangi itu, dari pedang Teng Snake Hua Tianming,
tempat pedang pelangi bersilangan, juga menguraikan tempat perlindungan yang indah. Dunia suci ini tidak lengkap. Jika lengkap, itu bisa menjadi harta suci, dan semua gambar menari. Hua Tianming hanya memperbaiki setengah gerakan, hanya menampilkan gambar diam. Menurutnya, itu agak kaku, dan tampaknya menjadi yang terbaik di mata orang lain. Gambar ini tidak ada untuk waktu yang lama, karena pedang Nandou tidak bersalah. Pedang itu segera bertabrakan dengan pedang Gu Yuan. Ketika kedua pedang itu bertabrakan, gambar itu mulai bergetar tajam. Hampir tidak ada jalan buntu di dua Jiangwang. Hanya dalam sekejap, Hua Tianming gagal membedah pedang Luo Zeng. Dengan pedang suci lengkap, Hua Tianming tidak bisa dipecahkan. Terlebih lagi, pedang Luo Zeng sebenarnya diberikan oleh kekuatan kedewaan saat ini. Meskipun masih jauh dari dewa yang sejati, itu jelas bukan pertempuran Hua Tianming. Cahaya pedang biru es, seperti gunting umum, mengikuti. Nandou tidak bersalah dari Hua Tianming. Semua gambar itu pecah, disertai dengan seruan seru di alam semesta. Bagaimanapun, kecantikan berumur pendek, seperti kembang api yang mekar. Banyak prajurit telah memejamkan mata, dan mereka tidak tahan melihat bahwa gambar itu rusak. Gu Yuan Yi Shengjian telah melintasi dunia, tidak dapat menahan hidup Hua Tianming. Masih memegang pedang di tangannya, ia juga ingin memotong cahaya pedang Luo Zeng dengan bagian depan pedang. Tapi ketika dia berdiri lagi, bahkan lapisan es biru di permukaan Jiangwang belum pecah. Jiangwang mengalir di dadanya. Pada saat ini, tidak ada penyesalan di wajah Hua Tianming. Dia telah melakukan yang terbaik dan akhirnya kalah di tangan Luo Zeng. Tapi bahkan jika dia dikalahkan, itu masih merupakan hal yang menyenangkan baginya. Orang tidak dapat kehilangan tujuan mereka, dan Luo Zeng adalah tujuan terpenting dari takdirnya. Dia percaya pada dirinya sendiri bahwa kesempatan ini juga akan muncul. Pertempuran ini, Luo Zeng menang. Banyak orang di Haoyu sangat tertekan. Mereka masih tidak percaya pada kekuatan Luo Zeng. Sebaliknya mereka tampaknya percaya pada Hua Tianming. Jadi taruhan besar dan kecil di dunia ini takut mendapatkan banyak uang di babak ini. Adapun para penjudi yang telah bertaruh ke Hua Tianming, aku takut bahwa mereka akan menangis.